Sejumlah orang tidak dikenal menyerang dan merusak rumah di perumahan mewah di Tangerang, Banten. Polisi gagalkan upaya ambil paksa pasien COVID-19 di Sidoarjo, Jawa Timur. Lama ditiadakan akibat pandemi, ribuan orang padati hari bebas kendaraan di Bundaran HI Jakarta. Ya, halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ais Pagi melengkapi informasi untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi, pemirsa kan juga punya berita menarik lainnya. Seperti 2 bocah berusia 10 dan 5 tahun di Medan, Sumatera Utara tewas diduga dibunuh ayah tirinya. Bersama saya Pram Sanjaya, inilah Ais Pagi selengkapnya untuk Anda. Ya, pemirsa, sejumlah orang tidak dikenal melakukan penyerangan dan perusakan di sebuah perumahan mewah di Tangerang, Banten. Polisi masih memburu pelaku. Ada perang tuh bawa. Aksi penyerangan oleh sejumlah orang tak dikenal di salah satu rumah warga di klaster Australia perumahan Green Lake City, Tangerang, Banten, Minggu siang terekam oleh tetangga korban. Ya Allah, kacanya dipecahin semua, guys. Kaca mobil rusak. Mereka merusak rumah, memecahkan kaca. Terdengar beberapa kali suara ledakan diduga tembakan. Menurut informasi warga, gerombolan orang tak dikenal terlebih dulu menerobos masuk ke dalam perumahan dan menodongkan pistol kepada petugas keamanan. Usai melakukan perusakan, gerombolan orang tak dikenal yang ingin keluar perumahan sempat diadang petugas keamanan. Namun mereka nekat menabrak 2 petugas keamanan hingga terluka. Jadi ada 3 mobil yang masuk, tujuannya untuk apa, Pak? Menyerang. Menyerang rumahnya Yunus K. Jumlahnya berapa orang, Pak? Di mobil itu menurut anaknya Yunus ya, cerita sama saya juga, itu ada sekitar penuh lah. 3 mobil penuh berarti memang niat untuk nyerang. Di depan ABC, Sementara itu, seorang pria tewas usai dibacok sekelompok orang di ruas Jalan Kresek Raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Dugaan sementara kejadian yang menimpa korban terkait aksi penyerangan di kawasan perumahan elit Green Lake City, Cipondo, Tangerang, Banten. Ada keterkaitan dengan yang di wilayah Cipondo, Tangerang, kan? Di saat yang bersamaan memang kami mendapat informasi ada lokasi lain yaitu di wilayah Tangerang. Namun untuk ada kaitannya atau tidak tentang kasus yang di sini kami juga koordinasi dengan Polres Tangerang Kota dan kami akan bekerja sama kalau memang ada. Namun masih dalam proses penyelidikan apakah ada kaitan atau tidak. Polisi kini masih mendalami motif aksi pengeroyokan dan penganiayaan sadis terhadap korban. Polisi juga masih memburu 5 pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut ini kami hadirkan gambar beberapa saat setelah penyerangan terjadi. Jangan dekat ke sini. Saya nggak mau ikut sama dia lagi. Kita harus berubah. Kita nggak mungkin seperti begini terus. Saya keluar dari dia tadi. Minta video yang tadi. Iya, kali udah. Udah. Kirim ke saya. Siap. Jadi saksi, jadi ada berapa nih saksi? Dari dia. Terus terus ada masalah uang 2 miliar, uang 1 miliar. Jelasnya di Polda, di Polres, di mana polisi butuh saya siapa kan? Siap. Di atas motor. Ada permasalahan proyek atau gimana? Enggak, bukan proyek. Ini masalah keluarga. Masalah keluarga itu masalah keluarga. Dia libatin semua orang. Makanya
Kita beralih ke informasi penyerangan Wakapolres Karanganyar, pemirsa, dan polisi belum mengetahui identitas serta motif penyerangan terhadap Wakapolres Karanganyar Kompol Busroni. Polisi kini sudah memeriksa lokasi penyerangan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Puluhan anggota polisi dari Polda Jawa Tengah, Polres Karanganyar, dan Detasemen Khusus Anti Teror 88 Minggu siang berjaga di lokasi penyerangan Wakapolres Karanganyar Kompol Busroni, serta supir dan seorang relawan. Garis polisi dipasang di dua akses masuk menuju pos pendakian Gunung Lawu, Cemoro Kandang. Polisi juga sudah menggelar olah TKP di lokasi. Hingga kini polisi belum mengetahui identitas dan motif pelaku penyerangan. Pelaku sudah meninggal di rumah sakit setelah terlebih dulu dilumpuhkan dengan 3 kali tembakan usai melakukan penyerangan. Di Cemoro Kandang, pada saat dia melakukan kegiatan, ada orang tidak dikenal dengan membawa sabit mengejar salah satu pamen kita. Jadi Wakapolres kita dikejar, kemudian di senjata itu ditolak mengenai tangan, kemudian sopirnya juga demikian, dikejar-kejar, diambil tindakan, dilumpuhkan. Pak Wakapolres, ada korban Pak? Ya korbannya ada 2, ajudan Pak Waka sama orang sipil, sama Pak Waka sendiri. Wakapolres Karanganyar Kompol Busroni beserta sopirnya Brigadir 2 Hanif Aryono dan seorang relawan Gunung Lawu, Jarod Broto Sarwono, terluka akibat diserang oleh orang tak dikenal. Ketiganya tengah ikut dalam pembukaan jalur pendakian Gunung Lawu di posko pendakian Cemoro Kandang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar Minggu siang. Ketiganya kemudian dibawa ke RSUD Karanganyar untuk menjalani perawatan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, penyerangan oleh orang tidak dikenal juga terjadi di markas Brimob Polda Sulawesi Tenggara. Setelah ditangkap, terungkap pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Mundur, hei! Seorang pria tidak dikenal berusaha masuk ke markas Komando Brimob Polda Sulawesi Tenggara. Peristiwa ini terjadi hari Sabtu 20 Juni 2020 dan videonya viral di media sosial. Berhenti! Berhenti! Meski telah diberi tembakan peringatan petugas, pria ini tetap berusaha masuk markas Brimob. Setelah masuk area markas Brimob, beberapa anggota kemudian menangkap pria yang diketahui ternyata pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Untuk OTK kemarin sudah ditangani oleh dari Polda, dari Ditreskrimum. Jadi untuk masalah kelanjutan penyelidikannya nanti ditangani oleh Direktorat Reserse Umum. Saat ini kondisi markas Brimob Sulawesi Tenggara diperketat agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, waspadalah ketika Anda bersepeda di malam hari karena aksi begal kembali menimpa pesepeda di Pasar Minggu. Sebelumnya, begal pesepeda juga terjadi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Buat yang goes di malam hari. Dalam rekaman CCTV di stasiun pengisian bahan bakar umum yang berada di lokasi, 2 remaja wanita tengah bersepeda pada malam hari di Jalan Warung Jati Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku begal bermotor tiba-tiba menjamret barang berharga korban. Korban pun terpental hingga jatuh dari sepedanya. Hingga saat ini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian sektor Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara peristiwa ini terjadi pada Sabtu dini hari saat kondisi jalan sudah sepi dari kendaraan. Kejadian itu sekitar jam 2-an dah. Jam 2-an, jadi dia lewat berdua sama temennya, tahu ada motor aja. Dia naik sepeda? Dia naik sepeda berdua. Gue malam sih kayaknya, dia tahu motor nyamperin dia langsung. Sementara pelaku begal sepeda di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berhasil ditangkap. Pelaku diketahui sengaja keluar rumah pada Rabu dini hari untuk mencari mangsa secara acak. Dalami lagi, tapi yang pasti 2 orang tersangka ini ada yang sebagai joki, ada yang sebagai eksekutor.
Yang pasti dia sudah mengakui, nanti kita lihat dalamnya apakah yang ini sebagai eksekutor atau sebagai dokinya. Ya. Sebelumnya pada Rabu dini hari seorang pesepeda terpisah dari rombongannya menjadi sasaran begal di Jalan Panglima Polim Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tiba-tiba, dua pelaku bersepeda motor datang menghampiri. Salah satu pelaku turun dan melukai korban dengan senjata tajam. Ponsel korban pun raib dijamret pelaku. Saat ini korban masih dalam perawatan medis akibat luka di bagian perut. Sementara polisi saat ini masih memburu satu pelaku lainnya berinisial IH yang saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, dua bocah berusia 10 dan 5 tahun ditemukan tewas di gedung sekolah di Medan, Sumatera Utara. Diduga keduanya dibunuh ayah tiri yang saat ini buron. Ibu dari korban menangis histeris mengetahui kedua buah hatinya tewas dalam kondisi mengenaskan. Sang ibulah yang pertama kali menemukan jasad kedua korban usai tidak bertemu dalam semalam. Kedua korban bocah laki-laki ini, yakni IF berusia 10 tahun dan RA berusia 5 tahun, ditemukan tewas mengenaskan di dua tempat berbeda. Tepatnya di gedung sekolah di Medan, Sumatera Utara. Kedua korban mengalami luka di bagian kepala dengan salah satu jasadnya ditutupi oleh triplek bangunan. Sang ibu pun baru mengetahui lokasi keduanya usai sang suami yang merupakan ayah tiri memberitahukan keberadaan kedua korban melalui pesan di media sosial. Si anaknya ini, si korban ini minta es krim sama ayahnya. Ya minta es krim nggak dikasih. Jadi si anaknya ini bilang gini, entah yang kecil entah yang besar ngomong gini. Udahlah, nanti pulang aja lah kita, nanti bilang sama mama cari ayah baru. Di situ diantukkannya kepalanya, katanya di sini dia ngechat. Kini pihak kepolisian lakukan pengejaran terhadap ayah tiri kedua korban yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang ayah di Palembang, Sumatera Selatan kehilangan 3 anaknya saat ditinggal bekerja. 6 hari sudah ketiga anaknya tidak diketahui rimbanya setelah berpamitan mengurus rapor ke sekolah. Bisa pulang. Jangan ninggalin anak ayah sendiri. Saya juga kerja untuk anak-anak. Rahmat, warga Palembang, Sumatera Selatan tak kuasa menutupi kesedihannya setelah mengetahui ketiga buah hatinya hilang. 6 hari sudah upaya Rahmat mencari ketiga anaknya tidak membuahkan hasil. Rahmat terakhir kali bertemu ketiga anaknya Senin lalu. Pagi itu ketiga anaknya berpamitan pergi ke sekolah. Namun sepulangnya bekerja, ketiga anak Rahmat tak ada di rumah. Hari Senin saya tuh kan berangkat dari rumah karena masuk jam 8, jadi jarak dari sini ke Pelajen kan hampir 2 jam. Jadi jam 6 tuh berangkat saya tuh. Nah keluar dari rumah kan saya sama 2 anak ini salim sama 3 anak. Tapi anak itu kan bilang yang besar itu katanya mau ngambil legalisir, raport. Cuman ijazah sama ya, raport asli belum bisa diambil. Oke. Yang nomor 2 nggak nganterin buku katanya gitu kan. Oke, yang ketiga tadi nganterin raport, gitu kan. Rahmat hidup berempat bersama ketiga anaknya. Sementara istrinya sudah tak lagi tinggal bersama setelah berpisah 8 tahun lalu. Kini polisi masih mencari keberadaan 3 anak-anak Rahmat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Tidak terima keluarganya dimakamkan dengan protokol COVID-19, keluarga di Sidoarjo ambil paksa jenazah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.